Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Saya dari Laskar Batin akan mengijazahkan ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis itu ada 3 dasarnya. 1, menjepitkan jempol dan telunjuk. 2, merapatkan 10 jari. 3, tangan kaku. Dan saya akan mengajarkan yang pertama, yaitu menjepitkan jempol dan telunjuk. Contohnya konsentrasi. Pertama, Anda menjepitkan jempol dan telunjuk. Ini. Jadi yang kita hipnotis suruh konsentrasi, coba pandang jempol dan telunjuk, konsentrasi, kosongkan pikiran. Lem apa yang paling lekat, yang paling dekat? Lem setan. Coba bayangkan, lem setan itu yang paling dekat. Saya lem. Ini saya lem. Semakin saya lem, lemnya akan semakin rapat, makin rapat. Dan saya tambah lem lagi. Bayangkan lem setan ini semakin rapat. Terus semakin Anda buka, maka lem ini akan semakin rapat. Dalam hitungan 3 Anda buka. 1, 2, 3. Maka tangan Anda semakin Anda buka, maka tangan semakin rapat. Silakan. Semakin dibuka semakin rapat. Ini. Tidak bisa. Terus silakan. Tidak bisa. Untuk mengobatinya dalam hitungan 3. 1, 2, 3, maka akan lepas. 1, 2, 3, lepas. Ini teknik pertama. Ini teknik kedua. Saya ajarkan dulu tekniknya, ntar baru saya penjelasan. Ini teknik kedua. Merapatkan 10 jari. Jadi pertama, rapatkan 10 jari. Konsentrasi, pusatkan mata ke tangan. Mata ke tangan. 2 kali kosongkan pikiran. Suruh mengosongkan pikiran. Lalu masuki sugesti. Lem apa yang paling rekat? Lem setan. Jadi ini saya lem. Tangannya saya lem. Semuanya lem. Ini lem. Ini penuh lem. Semakin lama lem ini semakin kuat. Semakin kering semakin kuat. Bayangkan lem ini semakin kering semakin kuat. Semakin Anda membuka tangan ini, maka lem tersebut akan semakin rekat, semakin kuat, daya kuatnya semakin kuat. Silakan Anda buka. 1, 2, 3. Buka. Nah, terkunci. Ini terkunci, nggak bisa lagi. Semakin dia kan semakin. Coba. Ini bukan main-main, Ya, bukan main-main ya. Kecapean. Untuk mengobatinya, pada hitungan 3 Anda bisa membuka. 1, 2, 3, maka akan kebuka. Saya sakit. Nah, ini sampai istirahat dulu sebentar. Nah, bisa mulai yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, dasarnya tangan menjadi kaku. Seperti besi. Nah, terus ini tangan dilemaskan dulu. Ya. Konsentrasi, pandangan mata ke tangan. Ya, tangan. Nah, besi apa yang paling kuat? Baja. Nah, ini mata, konsentrasi ke sini. Kosongkan pikiran. Tangan digenggam kuat. Bayangkan tangan Anda ini adalah suatu besi baja yang kuat, berat. Sangat kuat. Semakin lama semakin kuat. Besinya semakin kuat. Besi ini kaku. Semakin Anda membengkokkan tangan, maka tangan Anda tidak bisa untuk dibengkokkan. Dalam hitungan 3 Anda bengkokkan. 1, 2, 3. Tidak bisa dibengkokkan. Nah, terus bengkokkan, nggak bisa. Untuk pengobatan ini capean ya. Untuk pengobatan dalam hitungan 3. 1, 2, 3, tangan Anda akan kembali lemas. Nah, ini yang berikutnya adalah tata cara bagaimana orang bisa dihipnotis. Pertama,
mana yang dulu dihipnotis, contohnya jari, 2 jari, nah, 2 jari, atau 10 jari direkatkan, atau tangan yang kaku. Nah, fokuskan saat itu 2 kali pandangan mata. Jadi pandangan mata yang dihipnotis itu harus fokus kepada tangan yang mau dihipnotis. Tidak boleh melihat kanan kiri, tidak boleh, harus fokus. Kalau lihat kanan kiri berarti nggak bisa fokus. 2 ya. 3 kali kita memasukkan alam sadarnya, alam otak kiri itu alam sadar ke dalam alam bawah sadar otak kanan. Jadi gimana? Jadi kita kosongkan dulu, kosongkan pikiran Anda. Jadi otak kiri itu dikosongkan dulu. Jadi masukkan sugesti. Sugestinya ikuti kata-kata saya. Contohnya, lihat ini tangan, dapatkan, terus matanya melihat fokus. Lem apa yang paling dekat, lengket, setan, ya kan? Jadi ini kita menarik sugesti. Dia ngomong setan, ini masuk sugesti kita. Kita taruhlah ini lem setan. Kita bayangkan ini setan semakin banyak, semakin kering, fokus semakin kering. Bila Anda ini membuka, maka lem ini akan semakin dekat. Semakin Anda buka, semakin dekat. Dalam hitungan 1, 2, 3, coba dibuka. Nah, kan nggak bisa dibuka. Nah, terus untuk mengobatinya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3, coba dilepas. Nah, ini lepas. Jadi kita hipnotis ini dia menurut sugesti kita. Sebenarnya ini bukan ilmu hodam atau ilmu jin atau ilmu namanya ilmu gendam. Kalau ilmu gendam lain. Kalau digendam kita tablet ini orang dan nurut, ini enggak. Dia harus nurut omongan kita, sugesti kita. Kenapa? Kalau begitu, jadi orang bisa kebawa hipnotis karena orang itu kebawa alam sadarnya otak kiri, kebawa masuk ke alam bawah sadar otak kanan. Jadi otak kiri sementara tidak berfungsi. Tapi bukan orang itu terus nggak sadar, bisa sadar kembali. Ini nggak ada efek samping atau orang itu linglung atau bodoh atau gimana, enggak. Ini adalah ilmu permainan. Ilmu permainan tidak menggunakan ilmu hodam, hipnotis, hodam dan ilmu perewangan. Ini real ilmu logika, ilmu fisika dimasuki ilmu metafisika. Nah, dengan demikian coba Anda belajar. Kalau Anda ingin mempelajarinya, bahwa ini pasien atau orang yang mau dihipnotis menurut apa yang saya ajarkan, semoga Anda bisa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.